Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di pembelajaran tematik. Masih di tematik C subtema 1. Kali ini kita akan belajar di pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita say basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, mencermati iklan layanan masyarakat, menyimpulkan isi iklan, membuat iklan, mengidentifikasi makna keberagaman dalam cerita, menjelaskan keberagaman makanan tradisional, menjelaskan kelenjar pencernaan pada manusia, mengidentifikasi interaksi sosial di dataran tinggi, bernyanyi menggunakan alat ritmis, dan menjelaskan alat musik tradisional. Oke, kita mulai saja ya pembelajaran hari ini. Mencermati iklan layanan masyarakat. Tujuan dibuatnya iklan layanan masyarakat yaitu untuk mengajak atau menarik perhatian masyarakat agar bersedia mengikuti imbauan yang disampaikan pembuat iklan. Adapun pengertian iklan layanan masyarakat itu sendiri adalah kepedulian sosial untuk turut serta menghadapi dan mencegah terjadinya suatu masalah di lingkungan sosial. Iklan layanan masyarakat dapat berupa ajakan untuk hidup sehat, menjaga kebersihan, hemat energi, atau pelopor keselamatan. Ada beberapa kriteria dalam membuat iklan layanan masyarakat. Yang pertama, tidak komersil atau tidak mengandung unsur menjual atau menawarkan jasa. Yang kedua, tidak mengandung sara, yaitu suku, agama, dan ras. Yang ketiga, tidak memihak suatu badan usaha atau politik. Yang keempat, ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang kelima, berwawasan nasional. Yang keenam, bersifat memengaruhi atau mengajak masyarakat untuk peduli terhadap suatu hal. Dan yang ketujuh, bertujuan untuk kebaikan hidup semua lapisan masyarakat. Baik, kali ini yaitu menyimpulkan isi iklan. Anak-anak bisa lihat gambar yang ada di atas ya. Oke. Dalam menyimpulkan isi iklan, ada beberapa unsur-unsur iklan yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus mengetahui kata kunci yang tepat ya, sesuai dengan topik iklan. Yang kedua, gunakan kalimat yang menarik. Dan yang ketiga, gambar, sasaran, serta pemilihan jenis, ukuran, dan warna huruf. Seperti gambar yang ada di atas, gambar tersebut adalah mengajak masyarakat untuk mencuci tangan memakai sabun. Ya, dengan mencuci tangan memakai sabun, kuman akan mati dan tangan menjadi happy. Nah, kita bisa lihat ya. Iklan tersebut berisi ajakan untuk mencuci tangan. Kemudian menjelaskan juga manfaat dari mencuci tangan. Dan sasarannya adalah masyarakat umum. Oke, kali ini mengidentifikasi interaksi sosial di dataran tinggi. Gambar ini menunjukkan adalah suatu pegunungan. Pegunungan merupakan suatu daerah di dataran tinggi. Nah, biasanya di pegunungan ini sangat cocok sekali untuk kita lakukan bercocok tanam atau berkebun. Salah satunya adalah perkebunan teh. Dalam berinteraksi sosial di sini, pihak-pihak yang berhubungan dengan perkebunan teh itu diantaranya adalah pemasok, petani teh, pengepul, distributor yang membeli teh dari petani, atau pengepul dan konsumen. Itulah yang dinamakan dengan interaksi sosial. Kali ini mengidentifikasi makna keberagaman dalam cerita.
Nah, seperti di layar ada beberapa gambar. Bisa dilihat dengan jelas ya. Siapa yang sudah bisa tahu kira-kira rumahnya itu rumah adat apa ya? Makanannya, kemudian adat istiadat yang sedang dijalankan di situ. Ya, dari gambar tersebut bisa kita lihat ya, ini adalah adat istiadat atau keberagaman dari adat Minangkabau. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keberagaman adat Minangkabau. Orang Indonesia terkenal memiliki kebiasaan makan menggunakan tangan kosong, ya. Nah, ternyata di Minangkabau juga ada tradisi makan lainnya yang cukup menarik. Namanya di sini adalah makan bajamba. Anak-anak juga bisa melihat di buku paketnya masing-masing ya. Apa sih makan bajamba itu? Nah, kita akan bahas. Makan bajamba merupakan tradisi makan masyarakat Minangkabau di mana dilakukan dengan cara duduk bersama-sama. Biasanya dilakukan oleh 3 hingga 7 orang dengan duduk melingkar dalam satu ruangan atau tempat tertentu. Makan bajamba biasa dilakukan pada hari-hari besar agama Islam. Bisa juga upacara adat, pesta adat, dan acara penting lainnya. Ya, secara harfiah, makan bajamba mengandung makna yang mendalam, di mana tradisi makan bersama ini akan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial. Nah, ternyata bukan hanya sekedar makan bersama saja. Sebelum menyantap hidangan yang ada di depan mata, masyarakat Minangkabau biasanya mengawali ritual baca Al-Quran dan berbalas pantun. Nah, ritual ini tak pernah dilupakan dalam tradisi makan bajamba untuk ucap syukur dan mempererat kebersamaan. Selain itu, masyarakat Minangkabau juga melakukan pentas seni sebelum pembacaan pantun dan surah Al-Quran. Itu adalah sedikit keberagaman dari adat istiadat di Minangkabau. Di Indonesia ada banyak sekali suku dan berbagai macam adat-adat lainnya. Anak-anak bisa mencari informasi yang lainnya ya di buku manapun atau sumber apapun. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kali ini kita akan membahas tentang keberagaman makanan tradisional. Nah, seperti yang tadi sudah membahas, bahwa di Indonesia banyak sekali keberagaman yang ada. Mulai dari suku, agama, kemudian alat-alat tradisional yang lain, termasuk kali ini adalah makanan tradisional. Nah, ada beberapa gambar yang menunjukkan tentang keberagaman makanan tradisional yang ada di Indonesia. Ini merupakan salah satu makanan khas dari daerah masing-masing. Siapa yang bisa menyebutkan namanya apa saja sih makanan tersebut? Oke, yang pertama ada papeda. Yang kedua ada bika ambon. Benar. Yang ketiga kerak telur. Yang keempat gudeg. Dan yang kelima ada klepon. Anak-anak bisa mencari informasi yang lebih lagi tentang makanan tradisional tersebut. Dan masih banyak sekali makanan-makanan yang lainnya yang ada di Indonesia. Kali ini kita ke pembahasan yang berbeda, yaitu mengenai kelenjar pencernaan pada manusia. Oke, bisa dilihat ya gambarnya. Yang akan kita pelajari yaitu tentang mulut, hati, lambung, dan pankreas. Mulut menghasilkan enzim pliatin, yang mana enzim pliatin tersebut berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kemudian hati. Hati menghasilkan cairan empedu. Fungsinya yaitu untuk memecah lemak. Kemudian ada lambung. Lambung menghasilkan enzim pepsin dan renin serta asam klorida. Fungsinya,
Renin yaitu mengendapkan protein susu, sedangkan asam klorida berfungsi membunuh kuman dan melarutkan makanan. Dan yang terakhir, pencernaan manusia yang lain yaitu pankreas. Yang mana pankreas menghasilkan enzim amilase, tripsin, dan lipase. Oke, pembahasan berikutnya mengenai alat musik ritmis. Pengertian dari alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada. Contohnya adalah marakas, gendang, triangle, klarinet, dan tamborin. Fungsi dari alat musik ritmis itu sendiri yaitu mempertahankan tempo dan menjaga irama lagu. Alat musik ritmis dimainkan sesuai dengan ketukan. Oke, sekarang yang kita akan pelajari yaitu alat musik tradisional. Ya, di gambar ada beberapa jenis alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Ini hanya sebagian kecil ya. Anak-anak bisa mengeksplor lagi di sumber-sumber yang lainnya. Di sini ada yang berasal dari Nanglo Aceh Darussalam, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan masih banyak lagi. Bisa dilihat ya sama anak-anak ya. Nah, alat musik tradisional ini terbuat dari bambu, logam, atau kayu. Cara memainkannya bisa dipetik, dipukul, digoyangkan, ditiup, atau digesek. Oke, sekian pembahasan pembelajaran tematik C di pembelajaran 4, 5, dan 6 kita pada hari ini. Terima kasih dan anak-anak bisa membaca di buku paketnya masing-masing. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.